Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan syahrul maghfirah, syahrul mubarak, alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a sunnatahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini insyaallah Bapak akan sedikit membawakan materi tentang nuzulul Quran. Apakah anak-anak sudah tahu apa itu nuzulul Quran? Nuzulul Quran adalah malam di mana Al-Quran turun untuk pertama kalinya. Ayat yang pertama turun adalah Al-Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Bunyinya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Anak-anak sekalian yang sholih dan sholihah, pada tanggal 17 Ramadan Nabi Muhammad SAW melaksanakan prosesi yang namanya tahannut atau khulwah, yaitu menjauhkan diri dari khalayak, menjauhkan diri dari keramaian untuk menerima wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat Jibril. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW didatangi oleh malaikat Jibril. Seraya malaikat Jibril memerintahkan Nabi Muhammad untuk Iqra, bacalah. Tapi Nabi Muhammad SAW menjawab bahwasanya beliau belum bisa membaca. Ma ana biqari, aku tidak bisa baca. Kemudian malaikat Jibril memulai kembali Iqra. Tapi Nabi Muhammad kembali menjawab bahwasanya beliau belum bisa membaca. Ma ana biqari. Kemudian malaikat Jibril terus mengulangi perintahnya itu hingga 4 kali. Baru pada kali keempat malaikat Jibril sambil memeluk Nabi Muhammad SAW sehingga sesak dada Nabi Muhammad SAW, dan akhirnya Nabi pun bisa membaca 5 ayat di surah Al-Alaq sebagai ayat yang pertama turun dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah SAW telah mampu untuk membaca 5 ayat wahyu pertama yang Allah turunkan melalui malaikat Jibril, seketika itu juga malaikat Jibril menghilang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad SAW berlari dari Gua Hira menuju rumahnya, dan ia dalam keadaan menggigil, sangat kedinginan, keluar keringat dingin dari pori-pori Nabi Muhammad SAW, sehingga istrinya Siti Khadijah radhiyallahu anha memeluknya erat dan menyelimutinya, seraya bertanya, ada apa ya Rasulullah SAW? Kemudian Rasulullah SAW menceritakan kejadian yang ia alami di Gua Hira, yaitu turunnya wahyu 5 ayat di surah Al-Alaq. Kemudian Siti Khadijah menjawab, "Kalla abshir, fa wallahi la yukhzika Allah abadan. Wallahi innaka latasilur rahim wa tasduqul hadits wa tahmilul kalla wa taqsibul ma'dum wa taqrid dhaif wa ta'inu ala nawaibil haq." Kata Siti Khadijah, "Demi Allah sayangku, demi Allah tidak akan pernah merendahkanmu. Engkaulah orang yang akan mempersatukan dan mempersaudarakan manusia
memikul beban penderitaan orang lain, bekerja untuk mereka yang lemah, menjamu tamu, dan menolong orang-orang yang menderita demi kebenaran. Kemudian setelah itu Khadijah radhiyallahu anha mendatangi sepupunya yaitu Waraqah bin Naufal, di mana Waraqah bin Naufal ini adalah putra pamannya Siti Khadijah. Waraqah bin Naufal ini adalah seorang pendeta Nasrani yang mengetahui dan mengerti tentang Bible atau Injil, dan Waraqah bin Naufal mengetahui tanda-tanda kenabian yang ada dalam diri Rasulullah SAW. Dan Waraqah bin Naufal ini meminta Nabi Muhammad SAW untuk menceritakan kembali kejadian yang ia alami pada saat malaikat Jibril memberikannya wahyu. Waraqah bin Naufal berkata, "Muhammad, itulah kitab seperti kitab yang turun pada Nabi Musa alaihissalam. Kau akan menjadi utusan Tuhanmu. Kau akan didustakan, kau akan sakiti, kau akan diusir, bahkan kau akan dibunuh," kata Waraqah bin Naufal. "Kalau saja aku masih kuat, aku masih muda, maka aku akan menjadi orang yang akan membelamu." Kemudian Rasulullah SAW bertanya, "Apakah mereka akan mengusirku?" Dijawab oleh Waraqah, "Ya, mereka akan mengusirmu. Tidak ada seorang pun yang sanggup menanggung beban seperti beban dakwah yang akan kau tanggung nanti." Maka dari itu anak-anak, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Maka kita semua senantiasa harus dekat dengan Al-Quran, harus senantiasa membaca Al-Quran, dan sebaiknya kita semua bisa menghatamkan Al-Quran minimal 1 kali di bulan Ramadan ini. Karena mengingat perjuangan Rasulullah SAW ketika mendapatkan wahyu pertama sangat-sangat berat sekali ujian yang beliau dapatkan, sehingga Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW berangsur-angsur, tidak sekaligus, tetapi berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Selama itu Rasulullah SAW sambil Allah menurunkan ayatnya secara terus-menerus, tapi Rasulullah SAW langsung mendakwahkan kepada umatnya, baik yang masih belum masuk Islam dan juga sahabat-sahabat dan umatnya yang sudah masuk Islam. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan Untung pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang senantiasa membaca Al-Quran, senantiasa menghafalkan Al-Quran, dan senantiasa dekat dengan Al-Quran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Aqulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.